Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas pendidikan biologi F angkatan 2024 ingin menjelaskan materi tentang stomata. Stomata adalah celah mikroskopis yang terdapat pada permukaan epidermis daun, batang muda, atau organ lain. Celah ini dibatasi oleh dua sel penutup atau guard cell yang mampu berubah bentuk hingga stomata dapat membuka atau menutup. Jumlah, bentuk, dan juga distribusi stomata berbeda-beda pada setiap spesies tumbuhan. Stomata berperan dalam pertukaran gas dan juga transpirasi air. Pertukaran gas yaitu memasukkan CO2 dari udara ke dalam daun untuk proses fotosintesis dan juga melepaskan O2 hasil fotosintesis ke atmosfer dan juga berperan dalam respirasi tumbuhan. Transpirasi air yaitu untuk mengatur keluarnya uap air dari jaringan dalam daun ke udara. Kemudian, untuk membantu menjaga keseimbangan air pada tumbuhan dan juga berperan dalam pendinginan suhu daun serta aliran air dan mineral dari akar ke daun. Baik, selanjutnya di subtopik ini kita akan membahas tentang struktur stomata. Nah, bisa dilihat gambar di samping ini. Stomata terdiri atas beberapa bagian utama. Yang pertama ada sel penjaga atau guard cell, yang kedua ada celah stomata atau stomatal pore, dan yang ketiga ada sel tetangga atau subsidiary cell. Yang pertama, sel penjaga yaitu dua sel khusus berbentuk seperti ginjal pada tumbuhan dikotil atau berbentuk halter pada tumbuhan monokotil. Sel penjaga memiliki dinding sel bagian dalam yang lebih tebal dibandingkan bagian luar, sehingga saat sel menyerap air, dindingnya melengkung keluar dan menyebabkan stomata terbuka. Nah, sel penjaga juga memiliki kloroplas yang membantu proses fotosintesis dan pengaturan osmotik. Pengaturan osmotik adalah cara menjaga sel mengontrol tekanan air dan ion supaya stomata bisa berfungsi dengan baik. Nah, yang kedua, di antara sel kedua penjaga terdapat yang namanya celah stomata. Celah stomata yaitu ruang kecil tempat keluar masuknya gas. Nah, melalui celah inilah gas karbon dioksida atau CO2 masuk dalam daun untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, sementara oksigen dan uap air akan dikeluarkan. Dan yang terakhir, di sekitar sel penjaga terdapat yang namanya sel tetangga atau sel subsidiary. Nah, sel-sel ini membantu kerja sel penjaga secara mekanis, misalnya dengan menahan tekanan saat sel penjaga berubah bentuk. Gak hanya itu, stomata juga dikelilingi oleh yang namanya sel epidermis. Sel epidermis ini berfungsi sebagai pelindung dan membentuk jaringan permukaan daun. Pada beberapa tumbuhan, epidermis mengandung yang namanya pigmen antosianin yang fungsinya dapat memberikan warna ungu atau warna merah. Kemudian, di mana sih letaknya atau lokasi stomata itu? Stomata sendiri umumnya terdapat pada tumbuhan permukaan daun, tetapi letaknya berbeda-beda sesuai jenis tumbuhannya. Pada kebanyakan tumbuhan dikotil, stomata lebih banyak terdapat di permukaan bawah daun. Sedangkan pada beberapa tumbuhan air seperti teratai, stomata hanya terdapat di permukaan atas daun. Nah, pada tumbuhan monokotil seperti rumput-rumputan, stomata dapat ditemukan di kedua permukaan daun. Selain daun, stomata juga bisa terdapat di batang muda dan organ tumbuhan lain yang berwarna hijau. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pada stomata. Yang pertama berdasarkan distribusi. Terdapat dua, yaitu monokotil dan dikotil. Nah, untuk yang contoh tanaman pada monokotil, yaitu ada rumput, padi, jagung, dan lain-lain. Nah, untuk monokotil, sering menunjukkan stomata tipe gramineus atau barisan stomata longitudinal di antara sel-sel epidermis dan memiliki subsidiary cells atau sel tetangga khas pada rumput. Pola distribusi cenderung paralel mengikuti urat daun. Sedangkan yang dikotil, contoh tanamannya yaitu ada mawar, kentang, pohon jati, dan lain-lain.
Untuk dikotil lebih sering menunjukkan variasi tipe stomata, yaitu ada anomositik, kemudian ada anisositik, ada parasikitik, ada diasikitik, dan sebagainya. Dan distribusi lebih acak atau tersebar pada permukaan. Untuk yang berdasarkan morfologi sel tetangga, yaitu yang pertama terdapat anomositik. Tidak ada sel tetangga khusus membentuk pola. Sel sekitarnya terlihat serupa dengan sel epidermis lainnya. Nah, pada anomositik sering ditemukan pada banyak dikotil. Yang kedua ada anisositik. Dikelilingi oleh 3 sel tetangga yang tidak sama ukurannya atau satu lebih kecil. Contohnya pada beberapa anggota Brassicaceae. Yang ketiga ada parasitik. Memiliki 2 sel tetangga memanjang yang sejajar dengan porus atau guard cell, yaitu dia tampak sejajar. Umumnya di banyak famili dan penting pada Graminae dan beberapa taksa lain. Yang keempat ada diasitik. Dikelilingi oleh 2 sel tetangga yang berorientasi melintang terhadap ostiol atau porus. Yang kelima ada aktinositik. Dikelilingi oleh beberapa sel yang tersusun radiatif seperti jari, membentuk pola bintang di sekitar stomata. Dan yang terakhir ada diasitik. Ada varian lain loh sebenarnya, yaitu ada siklositik, tetrasitik, hemiparasitik, dan sebagainya, yang dibahas dalam taksonomi atau anatomi. Selanjutnya, mekanisme kerja stomata. Yang pertama, pembukaan stomata. Cahaya, terutama cahaya biru, merangsang aktivitas pompa proton pada membran guard cell. Ion H positif dipompa keluar sehingga bagian dalam guard cell menjadi bermuatan negatif. Kondisi ini menyebabkan ion K positif masuk ke dalam guard cell, diikuti oleh anion seperti Cl atau malat. Akibatnya, konsentrasi zat terlarut di dalam guard cell meningkat sehingga potensial osmotik menurun. Air kemudian masuk secara osmosis, membuat guard cell menjadi turgid. Saat guard cell menegang, dinding sel bagian luar yang lebih tipis melengkung keluar, sehingga stomata terbuka. 2. Penutupan stomata. Pada kondisi gelap atau saat tumbuhan mengalami kekeringan, hormon ABA dilepaskan. ABA mengaktifkan kanal ion yang menyebabkan ion K positif dan Cl negatif keluar dari guard cell. Hilangnya ion-ion tersebut menaikkan potensial osmotik sehingga air keluar dari guard cell melalui osmosis. Guard cell menjadi flaccid atau kempis dan kehilangan tekanan turgor. Akibatnya, celah stomata menutup untuk mengurangi kehilangan air berlebihan. 3. Faktor pengatur. Yang pertama yakni cahaya yang berperan penting dalam membuka stomata untuk mendukung fotosintesis. Yang kedua, ion K positif serta mekanisme osmosis mengatur perubahan turgor guard cell. Yang ketiga, hormon ABA yang berfungsi sebagai sinyal stres kekeringan yang memicu penutupan stomata demi menjaga keseimbangan air pada tumbuhan. Kemudian yang terakhir, subtopik terakhir membahas tentang visualisasi stomata hasil pengamatan mikroskopis. Nah, bisa kita lihat ada 2 gambar di sini. Untuk gambar yang pertama ini menunjukkan stomata dengan tanda panah yang menunjukkan struktur utama yaitu sel penutup, sel tetangga, dan celah stomata sebagai jalur pertukaran gas. Nah, untuk gambar yang kedua menunjukkan stomata yang terlihat jelas dengan sel penutup berwarna hijau karena adanya kloroplas yang dikelilingi oleh sel epidermis yang mendukung fungsi fotosintesis dan pertukaran gas. Nah, pada gambar-gambar yang ditampilkan, kita dapat melihat dengan jelas struktur utama stomata. Pada gambar mikroskopis ini terlihat jelas bentuk stomata, 2 sel penjaga mengapit celah stomata yang menjadi jalur pertukaran gas. Kemudian kloroplas di dalam sel penjaga berperan dalam fotosintesis sekaligus pengatur buka tutup stomata. Lalu bagian
sekelilingnya adalah sel epidermis. Visualisasi ini sangat mendukung penjelasan sebelumnya ya, bahwa mekanisme buka tutup stomata dikendalikan oleh perubahan turgor pada sel penjaga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi stomata. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal atau endogen dan faktor eksternal, yaitu lingkungan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang faktor internal atau endogen. Yang pertama, status air jaringan. Tekanan air sel penjaga dan leaf water potensial menentukan kemampuan sel penjaga mempertahankan turgor. Kekeringan menjadikan peningkatan ABA menjadikan penutupan stomata. Mekanika hidraulik atau resistansi transport air juga memediasi respons. Yang kedua yaitu ada hormon, khususnya ABA. Abscisic acid atau ABA adalah sinyal kunci selama stres air, meningkatkan keluarnya ion dari sel penjaga, menjadikan turunnya turgor, dan menjadikan stomatanya menutup. Interaksi ABA dengan sinyal lain seperti Ca2+ atau ROS turut mengatur dinamika buka atau tutup. Yang ketiga yaitu terdapat jenis tumbuhan dan sifat morfologi stomata. Genetik dan morfologi kepadatan stomata, ukuran, dan tipe sel tetangga menentukan sensitivitas dan laju respons stomata terhadap rangsangan. Tumbuhan dengan subsidiary cells tertentu dapat membuka atau menutup dengan lebih cepat. Untuk yang terakhir yaitu metabolit dan status energi. Ketersediaan energi atau metabolit mempengaruhi produksi osmolites, yaitu terdiri dari malat dan sukros yang menggerakkan perubahan turgor Gc. Nah, selanjutnya tentang faktor eksternal atau lingkungan. Yang pertama yaitu cahaya, intensitas, dan spektrum. Cahaya biru memicu buka stomata lewat reseptor fototropin, jalur sinyal yang meningkatkan akumulasi K+ dalam sel penjaga. Cahaya total atau PAR juga meningkatkan fotosintesis sehingga stomata membuka untuk memasok CO2 atau karbon dioksida. Kemudian yang kedua yaitu terdapat suhu. Suhu tinggi dapat mempercepat transpirasi dan tergantung ketersediaan air, menyebabkan penutupan stomata untuk mencegah kehilangan air. Suhu juga mempengaruhi laju difusi gas. Beberapa studi terbaru menunjukkan suhu dapat langsung merangsang pembukaan stomata melalui mekanisme metabolik dan hidrotermal. Kemudian yang ketiga yaitu ada kelembaban relatif. Semakin besar VPD atau udara kering, semakin besar juga potensi kehilangan air. Stomata cenderung menutup untuk mengurangi transpirasi. Respons terhadap VPD sering cepat dan sangat relevan pada kondisi kekeringan. Kemudian yang keempat ada konsentrasi CO2 atmosfer. Kenaikan CO2 atmosfer umumnya menyebabkan penurunan konduktansi stomata pada banyak spesies karena kebutuhan CO2 relatif lebih mudah terpenuhi, sehingga stomata dapat menutup sedikit tanpa menurunkan fotosintesis. Nah, ini memengaruhi transpirasi global dan model iklim. Yang kelima terdapat ketersediaan air tanah. Ketersediaan air tanah memengaruhi tekanan air, silem, dan sinyal hormonal ABA. Jika tanah kering, maka stomata akan menutup. Interaksi antara kondisi tanah, transport resistansi, dan transpirasi menentukan status air jaringan. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dan signifikansi. Yang pertama, terdapat pertukaran gas untuk fotosintesis dan respirasi. Stomata mengontrol masuknya CO2 atau karbon dioksida ke ruang antarsel atau intercellular space
untuk fotosintesis dan keluarnya oksigen atau O2. Juga mengizinkan pertukaran gas untuk respirasi seluler. Tingkat buka stomata memengaruhi laju fotosintesis dan konduktansi stomata. Kemudian yang kedua yaitu terdapat pengaturan transpirasi dan keseimbangan air. Uap air yang hilang lewat stomata membantu pendinginan daun dan memacu aliran air dari akar ke daun atau kohesi tegangan. Namun kehilangan air juga beresiko bagi tanaman jika kondisi kering, stomata akan menutup untuk mengurangi kehilangan air tersebut. Mekanisme buka atau tutup dikendalikan oleh turgor sel penjaga yang dipengaruhi air dan sinyal hormonal ADA. Yang ketiga yaitu dampak pada produktivitas tanaman dan iklim mikro. Untuk produktivitas, stomatal trait atau kepadatan stomata, ukuran porus, bentuk sel penjaga, dan adanya subsidiary cells memengaruhi water use efisiensi atau WUE dan laju fotosintesis, sehingga berdampak pada hasil panen. Modifikasi genetik atau aneuploid change pada stomatal density atau respons stomatal sedang diteliti sebagai strategi peningkatan toleransi, kekeringan, dan efisiensi penggunaan air. Kemudian untuk yang terakhir, iklim mikro dan skala lanskap. Transpirasi skala luas memengaruhi kelembaban lokal dan siklus air. Perubahan stomatal respons pada skala ekosistem juga dapat memengaruhi aliran karbon atau air antara biosfer dan atmosfer. Stomata berkembang dari sel protodermal yang mengalami pembelahan asimetris menghasilkan sel meristemnoid. Sel ini dapat membelah lagi beberapa kali sebelum menjadi guard mother cell. Guard mother cell kemudian membelah secara simetris, membentuk sepasang guard cell yang membatasi porus stomata. Proses ini dikendalikan oleh faktor genetik. Perkembangan stomata juga dipengaruhi tahap pertumbuhan daun. Daun muda umumnya memiliki kerapatan stomata yang lebih tinggi dibandingkan daun yang sudah menua. Hal ini menunjukkan bahwa stomata dapat menjadi indikator perkembangan organ daun. Struktur dan distribusi stomata sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tumbuhan hidup. Tumbuhan xerofit misalnya memiliki stomata yang lebih sedikit dan juga lebih sering sembunyi di dalam lekukan untuk mengurangi kehilangan air. Sebaliknya, tumbuhan hidrofit biasanya menempatkan stomata hanya di permukaan atas daun karena bagian bawahnya terendam air. Pada tumbuhan mesofit, stomata umumnya tersebar merata pada permukaan bawah daun. Variasi morfologi ini menggambarkan strategi adaptasi tumbuhan dalam menjaga keseimbangan antara fotosintesis dan juga transpirasi. Pola perkembangan stomata yang diatur oleh gen dan pembelahan sel berhubungan erat dengan adaptasi morfologi. Misalnya, regulasi jarak antar stomata mengikuti aturan satu sel atau one cell spacing rule agar stomata tidak terlalu rapat, sehingga pertukaran gas tetap efisien. Pada spesies tertentu, modifikasi jalur perkembangan stomata menghasilkan tipe stomata yang sesuai dengan kebutuhan fisiologi tumbuhan di habitatnya. Hal ini memperlihatkan hubungan langsung antara proses perkembangan seluler dengan strategi adaptasi ekologi. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya dari pembahasan 8 subtopik tadi dapat disimpulkan bahwa stomata adalah struktur penting yang menunjang kehidupan tumbuhan. Stomata tidak hanya berfungsi sebagai pintu pertukaran gas, tetapi juga mengatur keseimbangan air melalui mekanisme buka tutup yang dikendalikan oleh tekanan turgor. Jenis, struktur, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya membuat stomata menjadi kunci adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Kemudian pemahaman tentang stomata tidak hanya penting secara teoritis juga, tetapi juga aplikatif dalam bidang pertanian dan ekologi.